Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Jumat 26 Mei 2023. Sebelum kita menjalani kehidupan kita hari ini, kita bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami nyatakan kepadamu pada saat ini. Kasih-Mu Engkau terus nyatakan kepada kami sebagai umat-Mu. Di hari yang baru ini Tuhan yang Engkau anugerahkan bagi kami, sebelum kami menjalaninya, kami bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan biarlah memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai dengan 61. Ayat yang ke-56 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umat-Nya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hamba-Nya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi." Amin. Saudara-saudara, judul renungan kita, semuanya karena Tuhan. Salah satu orang terkaya di dunia adalah Elon Musk yang kekayaannya mencapai 219 dolar miliar atau sekitar 3.263 miliar. Pertanyaannya adalah, apakah Elon Musk telah menggunakan kekayaan untuk membangun kehidupan imannya di hadapan Tuhan? Ataukah kekayaan Elon telah digunakan untuk memuliakan Tuhan? Saudara-saudara, Salomo menghayati bahwa semua yang dicapainya karena kebaikan Tuhan. Hal itulah yang mendorong Salomo berdiri di hadapan umat sambil mengakui bahwa semua yang diperolehnya hanya karena anugerah Tuhan. Ia sangat sadar bahwa Tuhanlah yang telah memberikan tempat perhentian bagi umat-Nya. Karena itulah ia bermohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa berkenan menyertai hidupnya. Selain itu, ia tetap berharap kepada Tuhan agar dia selalu memiliki kecenderungan hati untuk tetap taat pada perintah-perintah Tuhan. Seperti dikatakannya, hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya. Salomo tidak hanya mementingkan urusan dirinya sendiri, tetapi ia tetap menyerukan kepada seluruh bangsa agar segala bangsa tahu bahwa Tuhanlah Allah. Nah, saudara-saudara, dari Salomo kita dapat belajar bahwa pilihan terbaik untuk melanjutkan kehidupan kita adalah mempercayakan seluruh hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan.
tidak ada jaminan lain yang lebih pasti selain dari Tuhan. Dialah yang telah memelihara hidup kita dengan penuh cinta kasih. Dia jugalah yang telah menyelamatkan kita dari kebinasaan dalam Yesus Kristus. Dia memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu sejenak Engkau anugerahkan bagi kami untuk bersekutu, di mana kami telah mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Dan menyadarkan kami bahwa apa yang ada pada diri kami, harta yang kami miliki, adalah asalnya daripada Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, kami serahkan kehidupan kami hari ini, tanggung jawab dan pekerjaan kami Tuhan, rencana kami. Engkau memberkatinya dan memberikan kami kesempatan, waktu yang baik. Dan biarlah semuanya kami dapat lakukan dan selesaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa dalam sorga, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.